bagaimana kondisi perkembangan COVID-19 secara nasional per tanggal 17 November 2020. Sudah ada bersama saya di studio pada siang hari ini Dr. Dewi Nur Aisyah selaku Ketua Bidang Data dan Teknologi Informasi Satgas COVID-19. Assalamualaikum Mbak Dewi. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan kita akan langsung aja nih ya, Mbak Dewi, bagaimana nih perkembangan tren kasus COVID-19 di bulan November? Kalau tadi kita bilang di bulan Oktober tuh kasusnya sedikit melonjak. Nah ini menjelang akhir tahun, trennya seperti apa nih? Oke, jadi mungkin hari ini memang COVID-19 dalam angka kita ajak banyak berdiskusi terkait dengan kondisi terkini kasus COVID-19 yang ada di Indonesia. Yang pertama kita akan menunjukkan terkait dengan angka terkini per tanggal 17 November, hari ini belum keluar datanya, jadi masih per tanggal kemarin. Jumlah kasus aktif di Indonesia itu sekarang 60.426 orang Mbak Putri. Atau ini berkisar sekitar 12,74% dari seluruh kasus kumulatif. Dan ini sudah selalu kita ingatkan, kasus aktif ini penting untuk kita lihat. Artinya kita melihat berapa banyak orang yang sedang sakit. Ini yang penting. Jadi kalau kumulatif kan dia terus bertambah nih. Tapi yang harus kita lihat berapa sih jumlah orang yang sedang sakit. Dan nanti kita mengharapkan semuanya bisa bergerak ke kesembuhan. Jumlah kasus aktif kita 12,74%, semakin kecil semakin baik. Dan di dunia ini kasus aktifnya sekarang di angka 27,96%. Artinya apa? Rata-rata persen kasus aktif di Indonesia, yaitu sebesar 15,22%, ini lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata kasus aktif dunia. Dan ini adalah indikasi yang sangat baik karena kita juga melihat trennya di beberapa negara di Eropa utamanya terjadi kenaikan kasus yang sangat signifikan sehingga mengakibatkan rata-rata kasus aktif dunianya juga meningkat. Angka kesembuhan sama, di Indonesia angka kesembuhan sudah di angka 84,02%. Ini berada 14,38% di atas rata-rata angka kesembuhan dunia. Lagi-lagi ini adalah bentuk salah satu progres yang juga penting untuk kita lihat terkait dengan angka kesembuhan yang terus bertambah setiap waktunya. Satu PR kita memang untuk menekan angka proporsi angka kematian dari kasus kumulatifnya. Di Indonesia masih di angka 3,24%, sedangkan di dunia angka persentase rata-rata kematiannya adalah 2,4. Jadi dari sini kita bisa melihat beberapa progres. Ada beberapa hal yang sudah Indonesia lebih baik dibandingkan dunia, yaitu di angka kasus aktif dan juga kesembuhan. Namun kita masih harus mengejar dan terus menekan angka kematian yang ada di Indonesia. Nah itu gambaran kondisi kita yang saat terkini, Mbak Putri. Iya, memang menarik ya Mbak Dewi, angka kesembuhannya cukup tinggi, 84%, tapi yang harus kita cermati juga 12% ini terus meningkat. Nah, ini artinya kemungkinan masih akan terjadi pelonjakan lagi nggak ini di akhir tahun, menjelang akhir tahun? Sekarang untuk melihat tren, akhirnya kita bawa nih ke slide selanjutnya. Ini adalah persentase kasus aktif di tingkat nasional harian. Nah, ini kita lihat apakah ada kenaikan, apakah ada penurunan. Di sini bisa kita lihat progres dari bulan Maret sampai dengan bulan November 2020, di mana memang di tanggal 17, jadi kalau kita lihat di grafik paling ujung sebelah kanan nih, dia sempat turunnya juga cukup baik, kemudian dia naik lagi. Jadi yang harus kita pahami adalah kasus aktif itu bisa naik lagi kalau terjadi penambahan kasus yang sangat signifikan, yang mengakibatkan jumlah orang yang sedang sakit jadinya banyak, dan angka kesembuhannya akhirnya tertahan dan menjadi lebih kecil. Nah di sini bisa kita lihat di ujung bagian grafiknya ini sempat kita turun di angka 12,12%. Tapi ternyata karena ada penambahan kasus yang cukup signifikan dalam beberapa hari terakhir, dia proporsi kasus aktifnya naik lagi sehingga di angka terakhir 12,74. Ini yang harus kita pahami bersama bahwa kepatuhan untuk melaksanakan 3M sangat menentukan apakah kasus aktif kita akan terus turun sepanjang waktu atau jangan-jangan bisa naik kembali karena terjadi penambahan kasus yang cukup signifikan. Nah, kalau selanjutnya nih kita bisa lihat juga Mbak Putri di sini. Ini coba kita lihat per minggunya bagaimana sih perkembangan kasus aktif yang ada di Indonesia. Jadi kalau kita lihat grafik yang tadi kan memang relatifnya cenderung turun. Jadi sebenarnya memang rata-rata itu di Indonesia setiap pekan tuh
penurunannya sekitar 2,5% setiap minggunya. Namun ada beberapa titik yang kita melihat dia naik, bukan dia turun, yang artinya adalah terjadi penambahan kasus cukup signifikan mengakibatkan bukan persen kasus aktifnya turun, namun dia naik. Ini terjadi pernah pada pekan keempat Maret, ini di awal-awal, kemudian di awal bulan September, pekan pertama dan pekan kedua. Dan ternyata pekan terakhir kemarin kita juga mengalami hal yang sama. Pada pekan kedua November ini kita melihat ada kenaikan proporsi kasus aktif sebesar 0,31%, yang biasanya kita selalu turun nih setiap pekannya, tapi ternyata naik. Jadi ini adalah alert lagi bagi kita semua untuk lebih disiplin menerapkan protokol kesehatan karena sangat berpengaruh terhadap kondisi kasus aktif yang ada di Indonesia. Nah, kalau kita bicara tentang kasus aktif nasional, ini kira-kira daerah-daerah mana saja yang mengalami peningkatan? Apakah DKI juga termasuk salah satu yang mengalami peningkatan atau daerah mana lagi nih, Mbak Dewi? Ya, jadi nanti kita akan melihat perbandingan di 34 provinsi, Mbak Putri, agar lebih jelas. Dan nanti juga akan kita berikan contoh beberapa persentase di level kabupaten kota. Jadi sementara ini nasional, kita lanjut dulu. Nextnya adalah kalau tadi sudah ada kasus aktif, kita ke kematian sekarang. Jadi kematian ini memang trennya saat ini cenderung stabil menurun, meskipun masih harus tetap kita tekan. Dan pada pekan terakhir kemarin terjadi penurunan 0,08%. Ini cukup tinggi karena biasanya per pekan itu penurunan kematian kita hanya sekitar 0,02, 0,04. Namun pada pekan terakhir kemarin kita bisa turun di angka 0,08. Ini harus dipertahankan terus, bahkan kalau bisa ditekan lebih jauh lagi agar angka kematian di Indonesia terkait dengan COVID-19 dapat kita tekan. Nextnya, kalau tadi sudah ada kasus aktif, ada kematian, kita juga akan melihat kesembuhan. Nah, kasus aktif dengan kesembuhan ini sangat berkaitan erat, Mbak Putri. Jadi kalau kita lihat di sini, memang kita sempat nih, maksimalnya kita pernah sampai di angka 84,57%, puncaknya. Tapi kalau kita lihat di ujung sebelah kanan, setelah naik dia mulai turun lagi. Lagi-lagi karena terjadi penambahan kasus yang sangat signifikan, angka kesembuhan kita yang semula sudah ada di puncaknya naik, kemudian turun di angka 84,02%. Jadi pada pekan terakhir, terjadi penurunan 0,22% dibandingkan dengan pekan sebelumnya. Ini juga menjadi catatan kita bersama. Angka kesembuhan untuk membuat seseorang sembuh itu kan perlu waktu ya Mbak Putri ya, minimal untuk menunggu ada 10-14 hari sampai dengan seseorang dikatakan sudah tidak terinfeksi lagi. Jadi ketika seseorang terkonfirmasi positif, angka kasus aktifnya pasti akan bertahan dan baru akan sembuh ketika 2 minggu setelahnya. Jadi akan butuh waktu untuk melihat angka kesembuhan meningkat ketika penambahan kasus terjadi dengan tinggi. Baik, terus kalau tadi kita bahas mengenai masing-masing daerah, bagaimana tuh Mbak Dewi? Sebelum masuk ke daerah, kita masih ke nasional, tapi saya mau bawa Mbak Putri untuk lebih paham terkait dengan jumlah pemeriksaan. Ini kan banyak juga ya masyarakat Indonesia yang juga bertanya sebenarnya kondisi pemeriksaan di Indonesia seperti apa sih? Apakah kita sudah meningkat? Apakah sama saja? Apakah masih rendah? Nah, ini coba kita bawa pada hari ini angka-angkanya. Yang pertama, ini adalah progres jumlah pemeriksaan spesimen per hari yang dilakukan di Indonesia. Kita bisa lihat ada progres di sini dari bulan Juni sampai dengan bulan November, di mana memang jumlah spesimennya. Jadi yang harus kita pahami, spesimen itu adalah satu orang itu bisa diperiksa beberapa kali, beberapa spesimen. Sehingga angka pemeriksaan spesimen biasanya akan lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah orang yang diperiksa. Nah, di sini bisa kita lihat di bulan Juni itu rata-rata jumlah spesimen yang diperiksa setiap hari 16.000. Kemudian bulan Juli ini agak sedikit meningkat di angka 22.000. Bulan Agustus peningkatannya hanya 1.000 di angka 23.000. Namun September ini kita berprogres dengan cukup signifikan naik ke angka 36.000 orang diperiksa dalam waktu 1 hari. Bulan Oktober ini juga masih peningkatan di angka 38.000. Namun memang di bulan November sempat terjadi penurunan, yaitu angka rata-rata pemeriksaan kita ini per tanggal 17, 35.849. Nah, ini dari jumlah pemeriksaan spesimen harian. Selanjutnya adalah jumlah orang yang diperiksa, dan ini yang jauh lebih penting. Kita pengen tahu berapa sih jumlah orang yang diperiksa setiap harinya di Indonesia? Di sini bisa kita lihat pergerakannya dari bulan Juni sampai dengan bulan November. Walaupun jumlah pemeriksaan spesimen lebih rendah di bulan November, tapi ternyata dari jumlah orang tetap lebih tinggi sebenarnya rata-ratanya. Jadi kalau kita lihat ini juga progres yang sudah dilakukan, di mana di bulan Juni itu rata-rata pemeriksaan orang per harinya hanya 8.500,
bulan Juli naik di angka 12.000, Agustus 13.000, dan bulan September naiknya sampai 10.000. Rata-rata orang diperiksa seharinya itu 23.000. Di bulan Oktober mencapai angka 28.000 orang diperiksa dalam waktu 1 hari, dan di bulan November masih 28.809, sedikit lebih tinggi dibandingkan rata-rata jumlah orang yang diperiksa di bulan Oktober. Nah, ini kita melihat memang ada progres dikarenakan juga jumlah laboratorium pemeriksaan di Indonesia ini juga bertambah dari waktu ke waktu, sehingga kita juga melihat jumlah pemeriksaan spesimen maupun orang juga bertambah dari bulan awal-awal pandemi sampai dengan bulan November.